Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya, Maria Immaculata Bora. Saya akan mempresentasikan proposal saya. Judul proposal, penerapan media pembelajaran permainan ular tangga pada materi fisika alat-alat optik untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional mengatakan bahwa pendidikan berfungsi untuk mengembangkan watak dan kemampuan seseorang, yang di dalamnya terdapat suatu proses pembelajaran. Di dalam proses pembelajaran tentu ada suatu interaksi. Interaksi yang dimaksudkan adalah interaksi antara guru dan siswa. Namun, salah satu masalah yang dihadapi dalam dunia pendidikan pada saat ini adalah masalah lemahnya proses pembelajaran. Proses pembelajaran kurang ditekankan pada pembelajaran yang bermakna. Siswa diharapkan untuk menghafal semua informasi-informasi yang disampaikan guru. Hal ini juga terjadi pada mata pelajaran fisika, sehingga membuat fisika menjadi sulit untuk dipahami oleh sebagian siswa. Salah satu upaya yang dilakukan oleh seorang guru yaitu dengan menerapkan suatu media pembelajaran yang dapat menunjang motivasi dan semangat belajar peserta didik. Salah satu media yang dapat diterapkan oleh guru adalah media permainan ular tangga. Permainan ular tangga adalah salah satu permainan yang sangat disukai oleh setiap siswa. Permainan ular tangga ini dapat dijadikan sebagai salah satu media pembelajaran yang bisa diterapkan di dalam kelas, di mana siswa dapat belajar baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Hasil penelitian dari Prasetyawati tahun 2019 menyimpulkan bahwa siswa terlihat aktif dan bersemangat dalam proses pembelajaran dengan menggunakan media permainan ular tangga. Dengan terlibatnya siswa secara aktif dalam proses pembelajaran, maka ada motivasi dan semangat siswa yang sangat tinggi. Dengan melihat suatu permasalahan pada proses pembelajaran, maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul penerapan media pembelajaran permainan ular tangga pada materi fisika alat-alat optik untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana keterlaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media permainan ular tangga. 2. Bagaimana motivasi belajar dan hasil belajar peserta didik dengan menggunakan media permainan ular tangga. Tujuan penelitian. 1. Mengetahui proses keterlaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media permainan ular tangga. 2. Mengetahui peningkatan motivasi dan hasil belajar peserta didik dengan menggunakan media permainan ular tangga. Manfaat penelitian. 1. Bagi peserta didik, memberikan suasana baru serta terlibat aktif dalam proses pembelajaran guna meningkatkan hasil belajar dengan menggunakan media permainan ular tangga. 2. Bagi guru, sebagai salah satu alternatif dalam proses pembelajaran fisika
untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik. 3. Bagi peneliti, mendapatkan pengalaman langsung dan menjadi bekal bagi calon guru ke depannya. Definisi operasional. 1. Permainan ular tangga adalah permainan berbentuk papan yang dimainkan oleh 2 orang atau lebih dan mempunyai aturan tertentu. 2. Motivasi belajar. Motivasi belajar adalah salah satu faktor utama agar siswa aktif dalam mengikuti pembelajaran dan tujuan pembelajaran dapat tercapai dan hasil yang diperoleh juga optimal. 3. Hasil belajar. Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku individu yang mencakup aspek kognitif, aspek efektif, dan aspek psikomotorik. Tinjauan pustaka. Di dalam tinjauan pustaka, saya membahas 4 poin. A. Pembelajaran fisika. B. Permainan ular tangga. C. Motivasi belajar. Dan D. Hasil belajar, disertai dengan berbagai macam sumber menurut para ahli. Metode penelitian. 1. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan dalam proposal saya adalah Action Research Classroom atau penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk peningkatan mutu dan kualitas pembelajaran di dalam kelas. 2. Waktu dan tempat. Penelitian dilakukan dari bulan September 2020 sampai selesai di SMPK Santo Aloysius WSB Bula. 3. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 1. Observasi. Observasi dilakukan untuk menentukan populasi dan sampel penelitian serta mengetahui motivasi belajar siswa. Untuk mengetahui motivasi belajar siswa, dibagikan lembar angket motivasi belajar. Teknik pengumpulan data yang kedua adalah tes. Tes dilakukan dengan membagikan lembar tes kepada siswa untuk mengetahui hasil belajar kognitif sebelum diberi perlakuan. Teknik pengumpulan data yang ketiga adalah wawancara. Wawancara dilakukan untuk mengetahui keadaan sekolah, kendala siswa dalam proses pembelajaran fisika, serta tanggapan guru dan siswa sebelum dan sesudah penelitian. Teknik pengumpulan data yang keempat adalah dokumentasi. Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data pendukung serta foto kegiatan pembelajaran berlangsung. 4. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang saya gunakan di sini adalah teknik analisis statistik. Analisis yang digunakan adalah yang pertama motivasi belajar siswa. Motivasi belajar siswa yang dinilai pada penelitian ini adalah perhatian atau minat siswa, perasaan senang siswa dalam belajar fisika, dan tanggung jawab siswa dalam melaksanakan tugas belajar. Angket yang saya gunakan di sini adalah angket observasi. Persentase motivasi belajar siswa dapat dihitung dengan menggunakan rumus P sama dengan M kecil dibagi dengan M besar dikali dengan 100%, di mana P adalah persentase skor motivasi belajar yang dicapai siswa, M kecil adalah skor motivasi yang diperoleh siswa,
dan M besar adalah skor maksimal motivasi. Teknik analisis yang kedua adalah hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa didapatkan dari rata-rata nilai total pada aspek kognitif. Angket yang saya gunakan adalah angket dari hasil tes dengan perhitungan NK sama dengan sigma M dibagi dengan sigma M dikali dengan 100%, di mana NK adalah rata-rata nilai total aspek kognitif, sigma N skor yang diperoleh, dan sigma M adalah skor maksimum. Demikian hasil presentasi proposal saya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian kata atau kalimat. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Esmiana Kendu, Program Studi Pendidikan Fisika semester 6. Saya akan mempresentasikan proposal yang berjudul Implementasi Model Pembelajaran STEAM untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Wewewa Selatan pada materi Hukum Archimedes. Yang menjadi latar belakang penelitian saya yaitu yang pertama, pengetahuan. Pengetahuan merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting. Karena pengetahuan merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting, maka seorang individu harus menempuh suatu pendidikan, di mana pendidikan merupakan usaha manusia untuk menumbuh dan mengembangkan potensi yang ada di dalam diri individu. Hal ini juga dinyatakan dalam Tujuan Pendidikan Nasional, di mana Tujuan Pendidikan Nasional yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 menyebutkan bahwa fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan peserta didik dan dapat membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang bertanggung jawab. Untuk itu, untuk mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut, maka di sini setiap individu perlu belajar, di mana belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Namun, dalam kegiatan belajar, siswa seringkali mengalami kesulitan dalam memahami materi, sehingga hal ini hasil belajar siswa itu menjadi rendah. Rendahnya hasil belajar siswa itu dipengaruhi
karena penggunaan model yang kurang efektif. Sehingga di sini untuk meningkatkan hasil belajar siswa maka perlu digunakan suatu model yang efektif. Salah satunya yaitu model pembelajaran STEAM. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimanakah peningkatan hasil belajar siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Bebewa Selatan dengan menggunakan model pembelajaran STEAM. Tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran STEAM. Manfaat penelitian ada dua, yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis. Yang menjadi kajian teori yaitu yang pertama, belajar menurut Witherington adalah suatu perubahan di dalam kepribadian yang menyatakan diri sebagai suatu pola baru daripada reaksi yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, kepandaian, atau suatu pengertian. Sedangkan pembelajaran merupakan segala usaha yang dilakukan oleh pendidik agar terjadi proses belajar pada diri peserta didik. Adapun hasil belajar terdiri atas 5 bagian. Yang pertama, keterampilan intelektual atau pengetahuan. Yang kedua, strategi kognitif. Yang ketiga, informasi verbal. Yang kelima, keterampilan motorik. Yang kelima, sikap. Yang berikut ada model pembelajaran. Model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang menggambarkan kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Menurut Soekamto dan kawan-kawan dalam Nurul Wati tahun 2000 halaman 10 mengemukakan maksud dari model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merancang aktivitas belajar mengajar. Sedangkan model pembelajaran STEAM itu sendiri yaitu model pembelajaran interdisiplin antara sains, teknologi, engineering, dan matematik. Menurut Pfeiffer, Ignatov, dan Volmans pada tahun 2003 menyatakan bahwa model pembelajaran STEAM, keterampilan dan pengetahuan digunakan secara bersamaan oleh peserta didik. Adapun ciri-ciri model pembelajaran STEAM yaitu menurut Thorlaksson, yang pertama, sains yang mewakili pengetahuan. Kedua, teknologi adalah keterampilan atau sebuah sistem yang digunakan. Yang berikutnya, teknik atau engineering adalah pengetahuan untuk mengoperasikan atau mendesain. Dan yang terakhir, matematika adalah ilmu yang menghubungkan antara besaran dan ruang.
Adapun tujuan pembelajaran STEAM yaitu menerapkan dan mempraktekkan konten dasar STEAM pada keadaan yang mereka hadapi atau temukan dalam kehidupan. Adapun langkah-langkah pembelajaran STEAM yaitu yang pertama bertanya, yaitu mengidentifikasi kebutuhan dan kendala. Yang berikutnya meneliti masalah. Yang ketiga merencanakan atau memilih solusi yang menjanjikan. Yang keempat membuat prototipe. Yang kelima menguji dan melakukan evaluasi. Yang terakhir memperbaiki atau mendesain ulang sesuai kebutuhan. Adapun manfaat pembelajaran STEAM yaitu dapat meningkatkan pembelajaran pada siswa dengan memberikan kesempatan tambahan bagi siswa berkebutuhan khusus dan siswa yang memiliki kelebihan intelijensi. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Saadah Evawati pada tahun 2019, yaitu penerapan model pembelajaran STEAM sebagai upaya untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran dasar listrik dan elektronika di SMK Negeri 1 Nanggulan. Hipotesis penelitian yaitu bagaimanakah peningkatan hasil belajar siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 1 WWW Selatan dengan menggunakan model pembelajaran STEAM. Adapun metode penelitian yaitu penelitian ini akan dilaksanakan di SMA Negeri 1 WWW Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya. Adapun waktu penelitiannya dilakukan pada bulan Maret 2021 sampai selesai. Subjek penelitiannya yaitu siswa kelas 11 SMA Negeri 1 WWW Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun ajaran 2020-2021. Waktu dan tempat penelitian ini akan dilaksanakan di SMA Negeri 1 WWW Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya. Adapun waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2021 sampai selesai. Subjek penelitian yaitu siswa kelas 11 SMA Negeri 1 WWW Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahun ajaran 2020-2021. Objek penelitian yaitu hasil belajar fisika siswa pada materi hukum Archimedes dengan menggunakan model pembelajaran STEAM. Teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi, observasi, dan tes hasil belajar. Sedangkan teknik analisis data yaitu analisis data secara kuantitatif. Sekian presentasi saya. Perkenalkan, saya atas nama Gregorius Nani, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Fisika semester 6, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan WT Bula, akan mempresentasikan proposal dengan judul Implementasi Model Explicit Instruction terhadap peningkatan pemahaman konsep materi termodinamika pada siswa kelas 11 IPA, disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memenuhi tugas mata kuliah seminar fisika. Pendahuluan,
Latar belakang. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana yang dilakukan dalam proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi diri siswa, meningkatkan kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional itu diperlukan peran guru. Peran guru yang dimaksudkan adalah bagaimana guru mendesain model pembelajaran yang sesuai sehingga dapat tercapai tujuan dari pendidikan nasional itu. Oleh karena itu, peneliti mencoba memperkenalkan model explicit instruction untuk meningkatkan pemahaman konsep pada peserta didik, secara khususnya pada materi termodinamika. Dengan adanya penerapan model explicit instruction ini, diharapkan hasil belajar siswa menjadi meningkat, sehingga dampak yang ditimbulkan pada peserta didik adalah tercapainya tujuan pendidikan nasional ini dan adanya peningkatan pemahaman konsep fisika pada diri siswa, khususnya pada materi tentang termodinamika. Di sisi lain, peneliti akan mencoba memperkenalkan beberapa bukti penelitian yang relevan yang telah menunjukkan bahwa adanya efektivitas penggunaan dari model ini. Rumusan masalah. Beberapa hal yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan proposal ini meliputi: yang pertama, bagaimana cara penerapan model explicit instruction dalam upaya meningkatkan pemahaman konsep pada peserta didik. Yang kedua, mengapa model pembelajaran explicit instruction dapat meningkatkan pemahaman konsep materi termodinamika pada peserta didik. Yang ketiga, bagaimana kita mengkonstruksi pemahaman konsep pada peserta didik dalam proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran explicit instruction. Manfaat dan tujuan. Tujuan penulisan proposal ini adalah untuk meningkatkan pemahaman konsep peserta didik pada materi termodinamika, membangun motivasi belajar pada peserta didik melalui penerapan model pembelajaran explicit instruction. Adapun manfaatnya yaitu sebagai wahana belajar bagi semua orang yang memiliki rasa ingin tahu terhadap isi proposal ini. Definisi operasional. Beberapa definisi operasional yang perlu untuk dipahami diantaranya adalah: yang pertama, model pembelajaran merupakan haluan utama atau garis besar arah pembelajaran itu akan dilaksanakan. Tujuan pembelajaran adalah intisari yang harus tercapai dari proses pembelajaran. Artinya tujuan dapat dipandang sebagai hasil akhir, outcome yang harus diperoleh dari suatu proses yang dilakukan. Model explicit instruction adalah model pembelajaran yang dapat meningkatkan pengetahuan prosedural dan deklaratif pada peserta didik karena memiliki langkah penyajian yang terstruktur, selangkah demi selangkah. Permasalahan merupakan sesuatu yang diteliti dan ingin dipecahkan dengan menggunakan berbagai cara yang tepat. Pemahaman merupakan kesinambungan antara ide-ide dengan kondisi real dalam kehidupan. Pemahaman juga dapat diartikan sebagai konstruksi ide-ide yang terstruktur atau sistematis serta dapat diterima oleh akal sehat. Konsep adalah inti dari sesuatu yang dipelajari. Konsep juga dapat dipandang sebagai kesesuaian antara analisis dengan pemahaman. Kajian teoretik. Definisi model explicit instruction. Archer dan Hodges, sebagaimana dikutip oleh Huda dalam bukunya diterbitkan pada tahun 2013 pada halaman 186, mendefinisikan strategi explicit instruction sebagai salah satu pendekatan mengajar yang dirancang khusus untuk menunjang proses belajar siswa. Strategi ini berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan prosedural yang terstruktur dan dapat diajarkan dengan pola kegiatan yang bertahap, selangkah demi selangkah.
Adapun menurut Arens yang dikutip oleh Trianto dalam bukunya tahun 2009 pada halaman 41 menjelaskan bahwa model explicit instruction disebut juga dengan direct instruction atau pengajaran langsung, yaitu salah satu pendekatan mengajar yang dirancang khusus untuk menunjang proses belajar siswa yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural yang terstruktur dengan baik yang dapat diajarkan dengan pola kegiatan yang bertahap selangkah demi selangkah. Tujuan dan ciri-ciri explicit instruction. Menurut Arens, explicit instruction atau model pengajaran langsung bertujuan untuk membantu siswa mempelajari keterampilan dasar dan memperoleh informasi yang dapat diajarkan selangkah demi selangkah. Adapun menurut Carly dan Nur, sebagaimana dikutip oleh Trianto dalam bukunya tahun 2009 pada halaman 41-42, mengemukakan beberapa ciri model explicit instruction, diantaranya yaitu yang pertama, adanya tujuan pembelajaran dan pengaruh model pada siswa termasuk prosedur penilaian. Yang kedua, sintaks dan pola keseluruhan dan alur kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga, sistem pengelolaan dan lingkungan belajar, model yang diperlukan agar kegiatan pembelajaran tertentu dapat berlangsung dan memperoleh hasil yang baik. Langkah-langkah model explicit instruction. Slavin dalam Trianto pada tahun 2011 mengemukakan 7 langkah dalam sintaks explicit instruction. Di antaranya yang pertama, menginformasikan tujuan pembelajaran dan orientasi pelajaran kepada siswa. Yang kedua, mereview pengetahuan dan keterampilan prasyarat. Yang ketiga, menyampaikan materi pelajaran. Yang keempat, melaksanakan bimbingan. Yang kelima, memberi kesempatan kepada siswa untuk berlatih. Yang keenam, menilai kinerja siswa dan memberikan umpan balik. Dan yang ketujuh, memberikan latihan mandiri. Kelebihan model explicit instruction juga masih dikemukakan oleh Slavin dalam Trianto pada tahun 2011, diantaranya yang pertama, model pembelajaran langsung, guru mengendalikan isi materi dan urutan informasi yang diterima oleh siswa sehingga dapat mempertahankan fokus mengenai apa yang seharusnya dicapai oleh siswa. Yang kedua, dengan diterapkannya model ini secara efektif dalam kelas yang besar maupun yang kecil. Yang ketiga, dapat digunakan untuk menekankan poin-poin penting dan kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi siswa. Yang keempat, menjadi cara yang sangat efektif untuk mengajarkan informasi dan pengetahuan faktual yang sangat terstruktur. Yang kelima, juga merupakan cara paling efektif untuk mengajarkan konsep dan keterampilan-keterampilan yang eksplisit kepada siswa yang berprestasi rendah. Yang keenam, dapat menjadi cara untuk menyampaikan informasi yang banyak dalam waktu yang relatif singkat yang dapat diakses secara setara oleh seluruh siswa. Dan yang ketujuh, memungkinkan guru untuk menyampaikan ketertarikan pribadi mengenai mata pelajaran, bisa melalui proses presentasi yang antusias, yang dapat merangsang ketertarikan dan antusiasme siswa. Kelemahan model explicit instruction juga masih disampaikan oleh Slavin dalam Trianto tahun 2011, diantaranya adalah yang pertama, pembelajaran langsung bersandar pada kemampuan siswa, sehingga untuk mengasimilasikan informasi melalui kegiatan mendengarkan, mengamati, dan mencatat, karena tidak semua siswa memiliki keterampilan dalam hal tersebut, guru masih perlu harus mengajarkannya kepada siswa. Yang kedua, dalam model pembelajaran langsung, sulit untuk mengatasi perbedaan dalam hal kemampuan pengetahuan awal, tingkat pemahaman, gaya belajar, ataupun ketertarikan siswa. Dan yang ketiga, hanya sedikit kesempatan untuk siswa bisa terlibat secara aktif, sehingga sulit bagi mereka untuk mengembangkan keterampilan sosial dan interpersonal mereka. Dan yang keempat, karena model ini berpusat pada guru, jika guru tidak tampak siap, maka proses pembelajaran akan menjadi terganggu, sehingga
Keterlaksanaan proses pembelajaran dengan menggunakan modul ini akan bergantung pada image guru. Hipotesis tindakan. Melalui penerapan model pembelajaran explicit instruction dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa kelas 11 IPA pada materi termodinamika. Penelitian relevan, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ifta Kioria pada tahun 2015 dalam skripsinya dengan judul Penerapan Metode Pembelajaran Explicit Instruction untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Pemrograman Web kelas 10 jurusan Rekayasa Perangkat Lunak di SMK Negeri 1 Kebumen. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Elgina Selma pada tahun 2017 yang dimuat dalam jurnal Universitas Riau dengan judul Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Explicit Instruction terhadap Motivasi dan Hasil Belajar Siswa kelas 11 IPS di SMA Negeri 1 Langgam, Kabupaten Pelalawan. Dan yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Rizka Novitalia pada tahun 2017 dalam skripsinya yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Explicit Instruction pada Mata Pelajaran Fikih untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 10 MIA 1 di MAN Pagar Alam. Kerangka berpikir, yaitu dimulai dari adanya proses pengamatan di dalam kelas, yaitu bahwa masih adanya penggunaan model pembelajaran konvensional. Dampak dari penggunaan model yang bersifat konvensional ini adalah hasil belajar siswa rendah atau menurun. Oleh karena itu, maka tindakan yang perlu dilakukan yaitu adalah akan digunakannya model pembelajaran explicit instruction. Ternyata dampak yang dihasilkan adalah hasil belajar siswa meningkat, sehingga terlihat pada kondisi akhir yaitu adanya motivasi belajar dan pemahaman konsep fisika pada siswa itu juga ikut meningkat. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan mengadopsi model Kemis dan MC Taggart. Adapun desain penelitian yang digunakan adalah desain penelitian Kemis dan MC Taggart, yaitu penelitian ini akan dilaksanakan dalam 4 siklus, di mana pada setiap siklus dimulai dengan tahapan perencanaan, tindakan, kemudian dilanjutkan dengan tahapan observasi, dan yang terakhir adalah refleksi untuk melihat bagaimana perkembangan dari pelaksanaan penelitian ini dengan menggunakan model ini. Pelaksanaan penelitian dilaksanakan dalam 3 siklus, dengan tiap siklus dilaksanakan sesuai dengan tahapan PTK MC dan PTK Kemis dan MC Taggart. Bila mana pada siklus pertama jika belum diperoleh hasil penelitian yang sesuai tujuan penelitian dilaksanakan, maka akan dilanjutkan ke siklus berikutnya sampai penelitian itu dapat tercapai atau memperoleh hasil sebagaimana tujuan dari dilaksanakannya penelitian tersebut. Yang kedua, populasi dan sampel penelitian. Populasinya adalah siswa SMA sekota Tambelaka, sedangkan sampelnya siswa kelas 11 IPA 1. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitiannya adalah di SMA swasta Mandailu. Adapun waktu penelitiannya yaitu pada bulan Juli tahun 2020. Teknik analisis data dan pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan observasi langsung, menilai unjuk kerja siswa, memberikan tes tulis dalam bentuk uraian, serta dokumentasi sebagai bukti adanya penelitian ini dilaksanakan secara konkret atau nyata. Adapun teknik analisis datanya yaitu adalah teknik analisis pada unjuk kerja siswa dan hasil tes yang dilakukan oleh siswa.
di mana teknik analisis data ini menggunakan persamaan S sama dengan sigma M per N dikali 100%, di mana S itu adalah persentase ketuntasan pengerjaan soal, sigma M itu adalah jumlah jawaban atau butir item soal yang benar, dan N adalah jumlah keseluruhan soal yang dikerjakan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Agnes Inakii dari kampus Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Etebula, Program Studi Pendidikan Fisika. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Studi Kasus Kesiapan Mahasiswa STKIP Etebula untuk menjadi guru fisika. Bab 1, Pendahuluan. Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang universal dalam kehidupan manusia. Pendidikan merupakan suatu kegiatan sosial yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia guna memberikan pengetahuan, keterampilan kepada peserta didik, serta perubahan tingkah laku dan perilaku peserta didik. Tujuan pendidikan memiliki kedudukan yang menentukan dalam kegiatan pendidikan. Tujuan pendidikan memiliki dua fungsi, yaitu memberikan arah kepada kegiatan pendidikan dan suatu yang ingin dicapai oleh pendidikan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Guru merupakan suatu profesi yang berarti suatu jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang pendidikan karena keahliannya yang berbeda. Profesi adalah pekerjaan yang dalam pelaksanaan tugasnya memerlukan atau menuntut keahlian menggunakan teknik-teknik ilmiah serta dedikasi yang tinggi. Keahlian ini diperoleh dari lembaga pendidikan yang khusus diperuntukkan untuk kurikulum yang harus dipertanggungjawabkan. Kesiapan mahasiswa STKIP Etebula untuk menjadi guru. Mahasiswa pendidikan fisika Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan adalah mahasiswa yang disiapkan untuk menjadi calon guru bagi siswa di sekolah. Sebagai calon guru, mahasiswa harus memiliki bekal, pengetahuan dan keahlian yang cukup dalam bidang yang akan diambil. Bekal tersebut diperlukan seorang guru agar siap menjadi guru yang akan menyalurkan pengetahuan dan nilai serta dapat memberikan teladan yang baik bagi peserta didik. Berdasarkan hasil observasi penulis selama menjadi mahasiswa di STKIP Etebula, mahasiswa pendidikan fisika angkatan 2017 menunjukkan bahwa mahasiswa rata-rata sudah mengetahui tahapan dan unsur-unsur dalam mengajar, tetapi mahasiswa belum menampilkan keterampilan mengajar tersebut secara optimal. Oleh karena itu, solusi dari penelitian ini adalah mengambil judul Studi Kasus Kesiapan Mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan untuk menjadi guru fisika. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu seberapa besar kesiapan mahasiswa jurusan pendidikan fisika STKIP Etebula sebagai calon tenaga pendidik. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui seberapa besar kesiapan mahasiswa jurusan pendidikan fisika STKIP Etebula untuk menjadi calon tenaga pendidik.
Manfaat penelitian bagi peneliti sebagai sarana dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama masa studi dan menambah pengalaman peneliti. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya bagi mahasiswa agar lebih siap menjadi seorang tenaga pendidik, yaitu sebagai guru. Bagi jurusan fisika, memberikan informasi dan sebagai bahan evaluasi untuk menentukan kebijakan dalam mempersiapkan mahasiswa yang benar-benar siap menjadi seorang guru. Bab 2. Kajian pustaka. Secara etimologi, istilah guru dalam bahasa Inggris disebut teacher, sedangkan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah mualim, mudaris, muajib, yang berarti orang yang menyampaikan ilmu pembelajaran, akhlak, dan pendidikan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, mengajari orang lain di sekolah atau keterampilan. Tugas guru sebagai profesi meliputi pendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kode etik profesi guru, bahwa kode etik merupakan pedoman, sikap, tingkah laku, dan perbuatan di dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Kesiapan adalah keseluruhan kondisi seseorang yang membuatnya siap untuk memberi respon atau jawaban dalam cara tertentu terhadap situasi atau keadaan. Menurut Slameto, aspek-aspek kesiapan antara lain kematangan, kecerdasan. Faktor yang mempengaruhi kesiapan yaitu satu faktor fisiologis, yaitu suatu tingkah laku dapat terjadi apabila organ pengindra, sistem saraf, dan organ fisiologi yang lain telah berfungsi dengan baik. 2. Faktor psikologis, yaitu untuk melakukan pekerjaan dengan baik, seseorang harus memiliki motivasi yang baik pula, serta bebas dari konflik-konflik emosional, serta halangan psikologi. 3. Faktor pengalaman, yaitu proses kesiapan seseorang dapat diketahui dari pengetahuan yang berupa informasi-informasi tentang pekerjaan serta pengalaman yang dimiliki seseorang. Salah satu syarat untuk menjadi guru wajib mempunyai kompetensi. Kompetensi adalah seperangkat penguasaan kemampuan yang harus ada dalam diri guru agar dapat mewujudkan kinerjanya secara tepat dan efektif. Kompetensi ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Dalam menyiapkan sumber daya manusia pembangunan, pendidik tidak hanya biasa berfokus pada kebutuhan material jangka pendek seperti yang banyak dipraktekkan sekarang, tetapi harus menyentuh dasar untuk memberikan watak pada visi dan misi pendidikan. Tercapainya keberhasilan seseorang dalam mengajar berkaitan dengan kesiapan seseorang menjadi guru yang baik, maka hasil yang dicapai akan baik dan maksimal. Oleh karena itu, kesiapan menjadi guru sangat dibutuhkan mahasiswa pendidikan fisika dalam lembaga sekolah tinggi keguruan dan ilmu pendidikan. Namun, untuk siap menjadi guru harus memiliki kompetensi dasar keguruan, agar nantinya mahasiswa calon guru atau pendidik dapat benar-benar memiliki kemampuan dan pengetahuan sehingga siap untuk bekerja sebagai tenaga pendidik atau guru. Calon guru yang baik mempunyai beberapa kompetensi, di antaranya kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Kesiapan menjadi guru mahasiswa pendidikan fisika STKIP Tabula dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya motivasi belajar,
pengalaman praktik luar, bimbingan vokasional, latar belakang ekonomi orang tua, prestasi belajar sebelumnya, informasi, pekerjaan, dan ekspektasi masuk dunia kerja. Bab 3. Metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan atau memaparkan peristiwa yang urgen terjadi pada masa kini. Model penelitian deskriptif yang digunakan pada penelitian ini adalah model observasi langsung, yaitu dengan melihat fenomena dari objek ukur atau objek penelitian melalui instrumen yang sesuai lalu menggambarkan keadaan objek secara apa adanya. Lokasi penelitian ini dilakukan di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan di STKV Tebula pada jurusan Pendidikan Fisika. Subjek penelitian ini adalah sasaran mahasiswa program studi Pendidikan Fisika angkatan 2017 yang berjumlah 31 orang. Instrumen penelitian ini digunakan yaitu yang pertama ada dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda, dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk memperoleh daftar nama, arsip hasil tes micro-teaching untuk kompetensi pedagogik mahasiswa, dan arsip nilai fisika dasar 1 dan fisika dasar 2 mahasiswa pendidikan fisika angkatan 2017 STKV Tebula. Yang kedua, angket. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden. Angket atau kuesioner dalam hal ini adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk mendapatkan informasi kesiapan mahasiswa sebagai calon tenaga pendidik pada jurusan pendidikan fisika. Angket akan diberikan kepada seluruh mahasiswa pendidikan fisika angkatan 2017 yang berjumlah 31 mahasiswa. Angket dalam hal ini digunakan untuk mengetahui kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial terkait kesiapan menjadi calon tenaga pendidik. Uji validitas instrumen. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan suatu instrumen. Validitas tiap butir V sama dengan sigma S per N C kurang 1, di mana V indeks kesepakatan ahli mengenai validitas butir, S skor terendah dalam kategori penskoran, N banyaknya ahli validitas keseluruhan V sama dengan sigma S per Mn C kurang 1, di mana M itu merupakan banyaknya butir. Uji reliabilitas instrumen. Penelitian ini dikatakan reliabel bila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Untuk menghitung reliabilitas instrumen digunakan rumus Emir dan Millet, di mana 1 kurang A 1 kurang A kurang B per A tambah B. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif. Penggunaan statistik deskriptif dalam hal ini digunakan untuk menjawab perumusan masalah dalam penelitian dengan menggunakan cara sebagai berikut. Mencari rata-rata standar deviasi, kategorisasi, dan membuat jenjang kategori. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Elizabeth Kalei akan menyampaikan proposal dengan judul
penerapan metode TK-TK silang untuk meningkatkan prestasi belajar siswa pada materi tata surya kelas 8 SMP dengan bantuan LKS atau lembar kerja siswa. Adapun yang melatar belakangi proposal ini yaitu tentang pendidikan, yaitu pendidikan merupakan tahap berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, keluasan bahan pengajaran, tingkat keluasan materi ajar, dan tujuan pendidikan yang dicantumkan dalam kurikulum. Hal serupa diungkapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1. Yang berikut tentang belajar, di mana belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada diri setiap individu dalam sepanjang hidupnya. Nah, proses belajar terjadi karena adanya interaksi antara seseorang dengan lingkungannya. Dalam hal ini antara guru dan peserta didik. Oleh karena itu, guru sangat berperan penting karena guru adalah pendidik. Nah, yang berkaitan dengan fisika merupakan ilmu fundamental yang menjadi dasar dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka sudah seharusnya peserta didik memahami fisika dengan baik. Nah, dalam peningkatan mutu pemahaman siswa semestinya diperlukan metode pembelajaran yang aktif, yaitu yang dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Oleh karena itu, peneliti menerapkan metode pembelajaran yang aktif, yaitu salah satunya metode pembelajaran TK-TK silang. Adapun identifikasi masalahnya, yaitu yang pertama, proses pembelajaran masih berpusat pada guru. Yang kedua, masih rendahnya prestasi belajar siswa. Yang ketiga, belum ada kolaborasi yang baik antara guru dan peserta didik. Yang keempat, kurangnya kreativitas guru dalam menerapkan metode yang dapat memotivasi belajar siswa. Rumusan masalahnya yaitu bagaimanakah penerapan metode TK-TK silang untuk memotivasi prestasi belajar siswa pada materi tata surya kelas 8 SMP dengan bantuan LKS. Yang kedua, bagaimanakah kreativitas guru dalam menerapkan metode TK-TK silang untuk meningkatkan prestasi belajar siswa pada materi tata surya kelas 8 SMP dengan bantuan LKS atau lembar kerja siswa. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui sejauh mana penerapan metode TK-TK silang untuk memotivasi prestasi belajar siswa pada materi tata surya kelas 8 SMP dengan bantuan LKS. Yang kedua, untuk mengetahui sejauh mana kreativitas guru dalam menerapkan metode TK-TK silang untuk memotivasi prestasi belajar siswa pada materi tata surya kelas 8 SMP dengan berbantuan LKS. Adapun manfaat penelitian yang pertama bagi peserta didik yaitu untuk meningkatkan keaktifan peserta didik dalam menerima pembelajaran dan meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, bagi guru, yaitu untuk meningkatkan kreativitas guru dalam mengajar dan memberikan wacana bagi guru untuk menambah variasinya dalam mengajar. Yang ketiga, bagi sekolah, yaitu untuk memberikan masukan sehingga dapat menerapkan metode-metode yang aktif dalam proses pembelajaran, khususnya pelajaran fisika. Yang keempat, bagi peneliti yaitu menjadikan bahan refleksi di masa depan sebagai calon guru fisika. Adapun definisi operasional, yang pertama,
metode teka-teki silang adalah metode pembelajaran yang aktif dan menyenangkan tanpa meninggalkan esensi belajar. Yang kedua, prestasi belajar adalah suatu hasil yang telah dicapai oleh peserta didik atau individu dalam mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Adapun batasan masalahnya yaitu penelitian ini dilakukan terbatas pada siswa SMP kelas 8 pada materi tata surya. Tinjauan pustaka yang pertama, metode teka-teki silang. Pengertian metode teka-teki silang menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa metode teka-teki silang adalah suatu permainan yang berisi sebuah teka-teki kata dalam kotak hitam putih yang berbentuk persegi yang tujuannya untuk menulis suatu huruf di setiap persegi putih dengan memberikan petunjuk pertanyaan. Dalam teka-teki silang atau TTS disediakan sejumlah pertanyaan-pertanyaan atau kata-kata kunci untuk mengisi serangkaian kotak kosong yang sudah didesain sedemikian rupa. Adapun langkah-langkah dari metode teka-teki silang yaitu yang pertama, tulislah kata-kata kunci yang berhubungan dengan materi yang diberikan. Yang kedua, buatlah kisi-kisi yang dapat diisi dengan kata-kata yang telah dipilih. Yang ketiga, hitamkan bagian yang tidak diperlukan. Yang keempat, buatlah pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya adalah kata-kata yang telah dibuat. Yang kelima, bagikan teka-teki silang kepada peserta didik, baik secara mandiri maupun secara berkelompok. Dan yang terakhir, memberikan hadiah bagi peserta didik yang mengerjakannya secara benar dan tepat waktu. Adapun kelebihan dari metode teka-teki silang yaitu yang pertama, mengajak peserta didik untuk belajar berdiskusi. Yang kedua, mengajak peserta didik untuk belajar berkelompok. Yang ketiga, mengajak peserta didik untuk belajar dengan teman sebaya. Yang keempat, mengajak peserta didik untuk belajar secara mandiri. Adapun kelemahan dari metode teka-teki silang yaitu memerlukan waktu yang relatif lama dalam proses pengisian TTS. Berikutnya, belajar dan pembelajaran. Yang pertama, pengertian belajar, di mana belajar menurut para ahli yaitu dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku, aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan, yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap. Berikut pengertian pembelajaran. Menurut para ahli, pembelajaran merupakan upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh pendidik untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, mengorganisasikan dan menciptakan sistem lingkungan dengan berbagai metode, sehingga siswa dapat melakukan kegiatan belajar secara efektif dan efisien dan dengan hasil yang optimal. Berikutnya, prestasi belajar. Yang pertama, pengertian prestasi. Menurut para ahli, prestasi adalah suatu keberhasilan yang dicapai oleh seseorang siswa setelah mengikuti program pengajaran dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Yang berikut tentang pengertian prestasi belajar. Menurut para ahli, prestasi belajar dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar yaitu suatu hasil yang diperoleh dari suatu aktivitas yang mengakibatkan perubahan perilaku, dan prestasi yang dimaksud adalah
nilai tes atau angka yang diberikan oleh guru kepada peserta didik sebagai hasil dari usahanya. Yang berikut ada materi, yaitu yang pertama tentang tata surya. Tata surya adalah komponen umum yang ada pada jagat raya, yaitu susunan benda-benda langit yang berputar mengelilingi matahari itu sebagai pusatnya. Susunan sistem tata surya yaitu yang pertama matahari, bintang, planet-planet yaitu yang terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Berikut ada asteroid, komet, dan meteor. Adapun kerangka berpikir yaitu pada kondisi awalnya sekolah masih menggunakan metode-metode yang kurang aktif sehingga menyebabkan prestasi belajar siswa menjadi rendah. Lalu pada tindakannya itu menggunakan metode teka-teki silang dengan bantuan LKS itu menghasilkan prestasi belajar siswa semakin meningkat. Adapun metode penelitian yaitu yang pertama ada jenis penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan bentuk pendekatan penelitian tindakan kelas atau PTK. Menurut Asori, dalam Suharjono, penelitian tindakan kelas adalah bentuk penelitian yang dilakukan di dalam kelas dengan tujuan memperbaiki atau meningkatkan mutu praktik pembelajaran. Tempat dan waktunya itu penelitian ini bertempat di SMP Negeri 9, Wilayah Timur tahun pelajaran 2020 sampai dengan 2021 pada bulan September sampai dengan September. Subjek penelitiannya itu yang akan dikenai tindakan adalah keseluruhan siswa kelas 8 SMP Negeri 9 Wilayah Timur, dan penelitian ini mengambil sampel pada kelas 8A. Desain penelitian ada perencanaan pertama, pelaksanaan, pengamatan, dan ada refleksi. Dapat dilihat pada slide. Adapun teknik instrumen data yaitu untuk memperoleh data yang valid, maka peneliti menggunakan beberapa metode, yaitu yang pertama metode observasi, tes tertulis menggunakan lembar kerja siswa, dan dokumentasi sebagai bukti dari penelitian. Adapun teknik analisis data yaitu data observasi menggunakan 3 komponen berurutan, yaitu redaksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hal ini sebagai perbaikan pada siklus berikutnya, yaitu menggunakan analisis data observasi menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu angka presentasi aktivitas sama dengan skor total aktivitas dibagi dengan jumlah skor maksimal dikali dengan 100%. Yang kedua, analisis data tes menggunakan skor yang telah ditentukan, kemudian memberikan nilai pada lembar jawab yang diperoleh peserta didik dengan menggunakan rumus, yaitu nilai akhir sama dengan skor yang diperoleh dibagi dengan skor maksimal kali dengan 100%. Adapun indikator keberhasilan yaitu pertama keberhasilan belajar siswa sebagai berikut, yaitu indikator keberhasilan aktivitas kurang dari 50% itu sama dengan kurang sekali, 55% kurang 56 sampai dengan 65% itu cukup, 65% sampai dengan 75% itu baik, dan
75% ke atas itu sangat baik. Begitu juga dengan indikator keberhasilan belajar, yaitu dengan memberikan nilai seperti pada yang tertera pada slide ini. Ini adalah referensi dari penulisan proposal yang telah saya buat. Sekian dan terima kasih.